Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelumnya diperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Maria Oba dari kelas 12 Mekatronika. Video ini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dan juga suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang satu, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Berikut macam-macam perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut yang telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada penegakan hukum yang merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Terlaksananya perlindungan dan penegakan hukum dapat mewujudkan tegaknya supermasi hukum, tegaknya keadilan, serta mewujudkan kedamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukhanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, hukum dimaksudkan sebagai bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang terlihat secara langsung dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan berperan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Oke guys, segitu aja video kali ini atau video tugas kali ini tentang perlindungan dan penegakan hukum dari saya. Sepatah dua kata ya, dua patah kata. Nah, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia menurut saya lumayan bagus, udah banyak juga penegakan hukum yang adil, tapi banyak juga sih yang nggak adil. Nah, untuk penegakan hukum sih saya pengennya untuk para korupsi ataupun yang korupsi bansos. Sebenarnya kan kita keadaan sekarang tuh kan lagi butuh-butuhnya ya, kayak bansos itu kayak orang-orang yang butuh banget buat bantuan. Banyak sekali kan kepala keluarga yang di PHK, yang dipecat, yang pokoknya dirumahkan gara-gara corona, tapi si bansosnya tuh dikorupsi gitu. Kalau menurut saya sih mendingan buat korupsi ini hukumannya lebih diberatkan lagi. Semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi untuk Indonesia. Jangan lupa ya menerapkan 3M-nya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa untuk vaksinasi ya. Bye bye. Bye-bye.